Ya, kembali bersama kami. Tadi terakhir rekan-rekan kami di lapangan sudah menghimpun data dan memaparkan bagaimana angka-angka yang sudah masuk ke dalam hasil hitung cepat dan sudah terlihat sebetulnya siapa-siapa saja yang unggul di sejumlah daerah. Dan bicara soal data dan juga angka yang sudah masuk, kita akan coba dalami pada malam hari ini bersama dengan peneliti Carta Politika ada Arda Rana Direksa. Selamat malam, Mas Arda. Selamat malam, Kak. Baik, Mas Arda, ini kita sudah lihat angka-angkanya sudah hampir solid ya sebetulnya. Apakah memang dari angka ini sudah terbaca sebetulnya di sejumlah wilayah? Oke, sudah ada kandidat yang bisa kita lihat tampaknya mereka yang menang, ini yang menang dan juga itu yang kalah. Ya, kalau dilihat dari hasil memang di beberapa daerah terlihat ada perbedaan elektabilitas yang cukup tinggi di itu antara pilihan pertama dan pilihan kedua, hanya 3 kandidat dengan kandidatnya. Dari demikian untuk beberapa wilayah memang sudah dikatakan secara vital tetap menjaga pengumuman KPU secara vital jadi beberapa wilayah ini sudah bisa dilihat. Oke. Baik, Mas Arda, ini kan kemudian kita tahu pilkada dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ya. Tentu ada juga aturan di TPS soal aturan waktu dan penghitungan. Tapi tampaknya sampai malam ini kita sudah bisa melihat ya datanya yang masuk. Jadi memang tidak ada keterlambatan data meskipun dilakukan di tengah penghitungan di tengah pandemi ya. Ya, saya pikir membagi waktu TPS untuk Halo, Mas Arda. untuk mencegah penumpukan pemilih, saya pikir walaupun kita harus tetap juga dari situasi pandemi seperti ini, di partisipasi pemilih di beberapa daerah cukup rendah ya. Di Surabaya misalnya memang menambah lah ya, memang rendah, dan di Tangerang Selatan sampai dengan tadi saya lihat sampai 70% lumayan ya. Tapi artinya memang kalau dilihat bisa cepat ya mungkin juga partisipasi pemilih yang rendah, kemudian penghitungan juga. Oke, baik Mas Arda, kami ada gangguan audio dengan Anda. Kita perbaiki terlebih dahulu, sambil memperbaiki itu kita coba cek lagi bagaimana penghitungan quick count sementara bersama dengan rekan saya Putri Ayunintia sudah standby di ujung sana. Putri, silakan bagaimana sementara ini ya penghitungan suara yang sudah dimasukkan oleh sejumlah lembaga survei. Baik, terima kasih Reinhard. Kami ajak Anda sekarang melihat kembali ke layar ini, layar kesayangan saya untuk hari ini. Kita lihat sekarang pemilihan bupati ya. Pemilihan bupati saya ingin ajak Anda melihat di Kabupaten Banyuwangi. Menarik di Banyuwangi karena ada istri Bupati Petahana Azwar Anas yang maju, yaitu menjadi paslon nomor 2. Dan kita lihat dari LSI DNJ Lingkaran Survei Indonesia. Kita sudah lihat jumlah suara masuk ada 99,66%. Dan paslon 1 Yusuf Riza 47,05%. Dan paslon 2 Ipu Sugira 52,95%. Dan ini adalah lumayan cukup perbedaannya cukup signifikan, dan memang paslon nomor 2 ini memang sudah dijagokan sejak oleh beberapa lembaga survei sejak sebelum pilkada, sebelum hari ini. Dan kita lihat seperti kita tahu Ibu Fistian Dani ini adalah istri dari Bupati Petahana, Bupati Banyuwangi Petahana Azwar Anas. Berikutnya kami ajak Anda untuk melihat kita ke kota sekarang. Kita ke pemilihan wali kota, kita lihat di Makassar. Kita lihat di wilayah timur Indonesia, kita lihat Makassar. Makassar cukup ramai kali ini karena setelah, Makassar cukup ramai kali ini kalau misalnya Anda ingat tahun 2018 lalu
hanya ada satu paslon melawan kotak kosong. Karena pada saat itu salah satu paslon kemudian didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran waktu kampanye ya, pelanggaran pemilu. Nah, paslon itu yang pada 2018 didiskualifikasi kali ini ikut lagi, yaitu Ramdan Pomanto yang juga petahana, mantan wali kota Makassar, berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Jumlah suara sejauh ini 41,42 dari total jumlah suara masuk 99,60 berdasarkan versi hitung cepat ya. Nah, kemudian paslon yang menjadi musuh kota kosong pada saat itu ya, Munafri Arifudin kembali ikut di pilkada kali ini 2020. Munafri Arifudin tapi mengganti calon wakil wali kotanya, yaitu menjadi Rahman Bando. Perolehan suaranya 34,74%. Kemudian ada paslon nomor 3 Syamsur Rizal Fadliananda 19,07%. Dan Irman Andi paslon nomor 4 4,76%. Jadi sejauh ini jumlah suara masuk 99,60% sudah bisa diperkirakan suaranya sudah cukup solid. Kira-kira seperti itu, Reinhardt. Baik, terima kasih Putri Ayuning Tias. Menarik juga ya di kota Makassar dan juga di Banyuwangi, karena Makassar juga sebelumnya yang menang adalah pilkada kota kosong begitu ya. Kita lanjutkan dengan carta politika. Saya masih bersama dengan Mas Arda. Mas Arda, jadi terakhir ini Mas Arda, apa kesimpulan Anda dari gelaran pilkada serentak di tahun ini, terutama di sejumlah daerah-daerah yang tampaknya memang masih dikuasai oleh petahana, dan juga partai yang menang juga masih partai yang sebelumnya juga menang pada pilkada serentak sebelumnya? Ya, harus diakui bahwa situasi pandemi memang menjadi menjadi suatu atau keuntungan bagi petahana itu, karena memang dalam situasi ini kita dalam situasi PSBB apakah yang bisa melakukan pergerakan petahana. Nah, ini sebenarnya gambaran pilkada pada saat ini yang lebih seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang sangat istimewa. Justru memang ketika misalnya petahana mendapatkan persaingan yang ketat dengan lawannya, misalnya, itu justru menjadi lebih menarik sebenarnya. Situasi ini tidak memungkinkan kandidat non petahana untuk menjadi gitu. Baik, terima kasih Mas Arda Rana Direksa. Kita akan lihat nanti bagaimana hasil penghitungan resminya versi KPU, tapi paling tidak mungkin hasil quick count sudah bisa menggambarkan siapa yang akan menang di momen pilkada serentak 2020. Terima kasih banyak Mas Arda untuk analisis dan juga data dari Anda. Dan jangan beranjak terlebih dahulu, usai jeda kami akan segera kembali dengan diskusinya tentu soal kemudian pilkada tahun ini yang apakah ini bisa kita katakan sebagai cerminan dari politik terutama menjelang 2024 nanti. Kami akan segera kembali sesaat lagi.